Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan jurnal atau paper yang telah saya dapat dari internet dengan judul Pengujian Perangkat Lunak Menggunakan Metode Black Box Study Kasus Excelsa Universitas Sanata Dharma. Saya Badliana dengan NIM D021839 dari kelas Informatika C. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan di paper ini, yaitu tentang kualitas perangkat lunak, yang kedua learning management system, ketiga evaluasi dan pelaporan, dan keempat tahap pengujian sistem. Yang pertama, kualitas perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk mendapatkan perangkat lunak dengan kualitas yang baik. Kualitas adalah karakteristik atau atribut dari sesuatu. Kualitas perangkat lunak adalah suatu keadaan yang secara jelas menyatakan permintaan dari fungsi dan kinerja yang secara eksplisit dituliskan ke dalam dokumen standar software perancangan. Perangkat lunak harus mempunyai kualitas sebagai berikut. Yang pertama, operability, yang kedua observability, yang ketiga controllability, yang keempat decomposability, yang kelima simplicity, yang keenam stability, dan yang terakhir understandability. Yang kedua, learning management system. Dalam learning management system adalah infrastruktur yang memungkinkan e-learning dapat dibangun dan disalurkan. LMS adalah sebuah paket aplikasi yang berisi bahan instruksi dan pengelolaan, tracking, dan deploy. Semua learning yang terintegrasi dalam perguruan tinggi LMS biasanya mempunyai fokus pada support dan integrasi dalam teknik learning. Fungsi-fungsi spesifik meliputi pengembangan perkuliahan, content management, manajemen perkuliahan, analisis penilaian, komunikasi antar dosen dan mahasiswa, tracking atau reporting, tutor support, skill and record management, student interface untuk semua komponen LMS administrasi. Yang ketiga, menentukan tipe pengembangan proyek dan perangkat lunak. Evaluasi pembelajaran atau distribusi nilai dan kuesioner dari mata kuliah yang ditawarkan dan diampu oleh dosen. Metode pengembangan yang dipilih adalah prototyping, karena sistem ini harus dapat digunakan secara langsung dan pengembangannya masih dapat dilakukan secara terus-menerus sampai ditemukan kondisi ideal. Pengembangan prototyping ini juga dibantu dengan metode benchmarking, yaitu membandingkan usabilitas dan fungsionalitas. Keempat, evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dari pengujian pada dasarnya untuk kepentingan pemakai, sehingga diperlukan pelaporan dan evaluasi ulang terhadap pengujian. Hasil pengujian dapat digunakan untuk membenahi perangkat lunak tersebut, memperbaiki kekeliruannya, dan mengembangkan fungsi yang dapat dilakukan, sehingga proses pengujian diharapkan mampu mendampingi proses perencanaan, perancangan dan pengembangan perangkat lunak menjadi lebih sempurna. Poin terakhir, tahap membuat kasus pengujian. Setelah unit pengujian didapat dalam tahap perancangan, dilakukan pembuatan kasus pengujian berdasarkan modul-modul yang akan diuji. Dalam pembuatan kasus pengujian yang dilakukan ada 3 hal, yaitu mencari seluruh fungsi modul yang akan diuji, mencari atribut-atribut modul yang akan diuji, yang ketiga, menganalisa tiap atribut-atribut pada modul yang akan diuji. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.